muncul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai prinsip asesmen kelas dan asumsi yang mendasari, di mana asesmen pembelajaran matematika untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Rani Nur Anissa sebagai moderator dengan NPM 232151020. Dilanjutkan dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Keisa Uli Azhara dengan NPM 2321511031. Kenalkan, nama saya Ren Hetiawan dengan NPM 2321511033. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sebelum ke materi, eh, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Dian Kurniawan, Magister Pendidikan, dan teman-teman semua yang telah menyimak video presentasi dari kami. Langsung saja untuk materi yang pertama. Nah, apa itu asesmen kelas? Di mana proses sistematis mengumpulkan atau menganalisis dan menafsirkan informasi untuk mengetahui capaian belajar peserta didik. Menurut Angelo, metode sederhana mempengaruhi umpan balik pemahaman materi. Menurut Yusuf, asesmen formatif bagian integral proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen kelas tidak hanya berfungsi sebagai mengukur hasil dari pembelajaran, tetapi juga sebagai alat untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Dilanjutkan mungkin materi selanjutnya ada hakikat prinsip, kemudian prinsip-prinsip asesmen kelas, dan juga implikasi prinsip kelas yang akan disampaikan oleh Rian. Disilahkan. Baik, untuk terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan mengenai materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai hakikat prinsip asesmen kelas, yang dimana prinsip asesmen merupakan pedoman dasar yang harus diperhatikan guru dalam merancang dan melaksanakan penilaian agar hasilnya akurat, adil, dan bermakna. Asesmen kelas merupakan proses yang melibatkan perencanaan, pengumpulan bukti, pengolahan, hingga pelaporan hasil belajar peserta didik secara sistematis. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip asesmen kelas. Yang pertama ada prinsip validitas, yang dimana validitas berarti penilaian harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang digunakan harus sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Nah, contohnya, jika yang dinilai adalah keterampilan berbicara, maka metode yang tepat adalah praktik atau wawancara, bukan tes tertulis. Nah, kemudian yang kedua ada prinsip objektivitas, yang dimana penilaian harus bebas dari subjektivitas penilai dan didasarkan pada kriteria yang jelas. Artinya, hasil penilaian tidak boleh dipengaruhi oleh faktor pribadi guru terhadap siswa. Kemudian ada prinsip keadilan, yang dimana penilaian tidak boleh merugikan atau menguntungkan peserta didik tertentu berdasarkan latar belakang sosial, budaya, atau gender. Selanjutnya ada prinsip terpadu, yang dimana asesmen merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses pembelajaran. Penilaian dilakukan selama proses belajar, bukan hanya di akhir. Nah, kemudian ada prinsip transparansi atau terbuka. Ini merupakan ke dalam kriteria, prosedur, dan hasil penilaian harus dapat diketahui oleh peserta didik dan pihak terkait. Kemudian selanjutnya ada prinsip berkelanjutan, yang dimana penilaian dilakukan secara terus-menerus untuk memantau perkembangan belajar siswa. Selanjutnya ada prinsip menyeluruh atau komprehensif, yang dimana penilaian harus mencakup seluruh aspek kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang kedelapan ada prinsip mendidik, yang dimana asesmen harus memberikan umpan balik yang mendorong peningkatan belajar siswa.
Kemudian ada prinsip berbasis kompetensi yang dimana penilaian harus mengacu pada pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dan yang terakhir ada prinsip diagnostik. Menurut Basuki dan Haryanto mengemukakan prinsip asesmen sebagai berikut. Keeping track, yang dimana melacak kemajuan belajar. Checking up, yaitu mengecek ketercapaian. Find out, menemukan kesulitan belajar. Summing up, menyimpulkan capaian pembelajaran. Nah, kemudian, boleh di next. Selanjutnya ada implikasi prinsip asesmen dalam pembelajaran. Penerapan prinsip asesmen kelas memiliki beberapa implikasi, yaitu yang pertama, guru harus merancang instrumen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, penilaian eh, harus dilakukan secara beragam, yaitu ada tes dan non-tes. Kemudian perbaikan berkelanjutan, yang dimana dasar perbaikan pembelajaran yang terakhir berpusat siswa, yaitu proses pembelajaran holistik. Jadi asesmen menjadi bagian dari proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam kurikulum Merdeka, asesmen juga bersifat fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada perkembangan kompetensi peserta didik secara holistik. Mungkin segitu pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rian yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya itu ada materi mengenai asumsi yang mendasari asesmen kelas dalam pembelajaran matematika. Kemudian juga ada sintesis keseluruhan dan implikasi praktis bagi guru matematika yang akan disampaikan oleh Keisha. Disilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk melanjutkan materi. Untuk materi yang pertama yaitu ada asumsi yang mendasari asesmen kelas dalam pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu asesmen sebagai bagian integral dari pembelajaran. Asumsi utama adalah bahwa asesmen tidak terpisah dari proses pembelajaran, melainkan menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Artinya, guru tidak hanya mengajar lalu menilai di akhir, tetapi menilai sambil mengajar. Kemudian yang kedua, setiap siswa memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Asesmen didasarkan pada keyakinan bahwa semua siswa dapat belajar, kemudian perbedaan kemampuan adalah hal yang wajar. Jadi, implikasinya guru perlu menggunakan berbagai teknik asesmen agar semua potensi siswa dapat teridentifikasi. Yang ketiga, yaitu ada asesmen harus mengukur kompetensi secara menyeluruh atau holistik. Menurut Pasani et al. Tahun 2020, penilaian harus mencerminkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi matematis. Jadi, asesmen ini tidak cukup hanya dengan tes tertulis. Yang keempat yaitu ada asesmen berfungsi untuk perbaikan atau asesmen for learning, yaitu asesmen bukan hanya untuk memberi nilai, tetapi juga untuk memberikan umpan balik, memperbaiki proses belajar. Dan ini dikenal sebagai asesmen formatif untuk perbaikan, sedangkan asesmen sumatif untuk penilaian akhir. Kemudian yang kelima ada hasil asesmen dipengaruhi oleh instrumen dan cara pengukuran. Menurut Zen dan Darto tahun 2012, hasil asesmen sangat bergantung pada yang pertama ada kualitas soal, kemudian ada teknik penilaian dan objektivitas guru. Implikasinya yaitu instrumen harus valid atau mengukur apa yang seharusnya diukur, kemudian reliable atau konsisten dan praktis. Yang keenam yaitu ada asesmen harus berkelanjutan dan sistematis. Asesmen dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya di akhir pembelajaran. Menurut Hendriana dan Sumarmo tahun 2014, asesmen harus dirancang sejak awal pembelajaran dan terintegrasi dalam RPP atau modul ajar. Contohnya yaitu observasi saat diskusi, kemudian kuis singkat, dan penugasan. Yang ketujuh yaitu ada asesmen harus transparan dan bermakna. Asumsi penting lainnya, siswa perlu mengetahui yang pertama kriteria penilaian, kemudian tujuan pembelajaran.
Nah, menurut Prayitno tahun 2019, transparansi meningkatkan motivasi belajar, kemudian rasa tanggung jawab siswa. Yang kedelapan yaitu ada asesmen harus otentik dan kontekstual. Menurut Pasani et al. Tahun 2020, penilaian sebaiknya yang pertama mengaitkan matematika dengan kehidupan nyata, kemudian menggunakan tugas kontekstual. Kemudian, boleh di next. Sintesis keseluruhannya adalah dari berbagai referensi tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa asesmen kelas dalam pembelajaran matematika didasarkan pada asumsi bahwa asesmen adalah proses berkelanjutan, holistik, dan bermakna yang bertujuan untuk mendukung perkembangan belajar siswa secara optimal, bukan sekedar mengukur hasil akhir. Yang terakhir yaitu ada implikasi praktis bagi guru matematika. Sebagai pendidik, guru sebaiknya yang pertama menggunakan beragam teknik asesmen, yaitu tes, observasi, atau proyek. Kemudian yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, menyusun rubrik penilaian yang jelas. Yang keempat, melakukan asesmen secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, yaitu mengaitkan soal dengan konteks nyata. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Keisha yang telah menyampaikan materinya. Mungkin dari kami cukup sekian pematerian atau video presentasi yang bisa kami berikan. Apabila dari teman-teman semua ada pertanyaan atau ada materi yang tidak atau kurang dipahami, boleh ditanyakan di grup kelas gitu. Mungkin dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.